Engkaulah terang sejati, melebihi matahari, dasar lubuk hati kami, kau sinari, kau selami. Terangilah diri kami, ya Bapa yang murah hati, dengan rahmat dan kasih-Mu, agar selamat selalu. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di zaman Yesus ada orang-orang yang punya karakter mudah menghakimi, mudah menyalahkan, mudah menuding orang lain, terutama kesalahannya, kejelekannya. Yesus melihat ini, dan ini bagi Yesus bukan karakter yang baik. Itu sebabnya kepada para murid Yesus menyampaikan pesan, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini di kitab suci, ini pada zaman Yesus. Bagaimana zaman sekarang di tempat di mana kita berada? Kalau kita mencermati, rasanya orang yang macam ini juga masih ada. Masyarakat kita ini ada juga yang punya kecenderungan, punya karakter, punya sikap mudah menghakimi, mudah berteriak-teriak tentang kejelekan orang lain. Inilah kampanye hitam. Jadi kampanye hitam itu tidak selalu berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Kampanye hitam itu juga bisa terjadi dalam kehidupan yang sehari-hari. Karena situasinya juga masih seperti ini, maka dengan demikian nasihat Yesus itu juga masih berlaku. Termasuk bagi kita para murid. Kalau kita tidak begitu, syukur. Dan nasihat ini bermanfaat untuk menjaga supaya jangan begitu. Nasihatnya sederhana, janganlah menghakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara sekalian terkasih, minggu lalu dan minggu kemarin bacaan Injil mengenai belas kasih Yesus terhadap domba-domba yang tidak dalam pengembalaan, domba-domba yang hilang, tetapi juga belas kasih Yesus kepada para murid, orang-orang yang juga tidak hebat, yang juga punya kesalahan. Ini menarik kalau kita menimba karakter Yesus. Yesus memang tahu ada domba-domba yang hilang. Memang itu domba-domba hilang, domba-domba yang jelek. Tapi di sisi lain sebenarnya di dalam diri domba-domba itu juga ada yang baik, yang memungkinkan mereka untuk kembali menjadi domba yang dalam kegembalaan. Ada potensi itu, dan Yesus melihat itu. Hanya untuk bisa kembali menjadi domba di dalam kawanan perlu dibantu. Lalu yang kedua, bahwa para murid itu direkrut oleh Yesus, diberdayakan untuk membantu Yesus memberi perhatian pada domba yang hilang, yang bisa kembali kalau dibantu. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus juga melihat hal-hal baik, melihat potensi-potensi baik di dalam diri murid. Yang sekali lagi, para murid ini juga orang-orang yang sebenarnya punya kejelekan. Melihat yang baik, melihat potensi di sana. Inilah Yesus, bukan menghakimi tetapi berbelas kasih. Semoga khotbah Yesus di bukit ini membantu kita untuk punya karakter
yang mudah berbelas kasih, tetapi juga mudah melihat potensi-potensi baik yang ada dalam diri orang-orang lain, yang barangkali oleh orang lain sering dilihat secara miring. Tuhan memberkati. Engkaulah terang sejati, melebihi matahari, dasar lubuk hati kami, kau sinari, kau selami. Terangilah diri kami, ya Bapa yang murah hati, dengan rahmat dan kasih-Mu, agar selamat selalu.